Al-Maidah 114 itu adalah doa. Bagi sesiapa yang berdoa dengan doa tersebut, Allah turunkan hidangan yang indah dari langit. Allah karunia rezeki yang berkah lagi berlimpah. Allah jadikan setiap siapapun yang berdoa dengan doa ini maka akan diberikan kebahagiaan, dan ia merasakan terus berbahagia dalam setiap episode kehidupannya, dan Allah akan menjadikan rezekinya semakin barokah. Doanya adalah Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doanya. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. 110 kita mau belajar pagi ini dengan pertolongan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang di rumah juga silakan dibuka Al-Maidah ayat 110. Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putranya Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu, kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah bahwa aku Allah mengajarkan menulis kepadamu, juga Allah mengajarkan hikmah, Taurah, Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan izinku, kemudian engkau meniupnya, lalu burung itu bernyawa dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dengan izinku, engkau menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dari kubur, lalu kemudian yang mati itu menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari membunuhmu dikala engkau mengemukakan apapun keterangan kebaikan kepada mereka padahal telah jelas dan nyata bagi mereka dengan izinku. Lalu orang-orang yang kufur itu berkata, ini adalah sihir yang nyata. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, tapi dengan izin Allah. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menciptakan burung dari tanah lalu ditiup, lalu burung itu bisa hidup dan burung itu bisa berterbangan dengan izin siapa? Allah. Mukjizat Nabi Isa, ada orang buta sejak lahir dibawa ke hadapannya, lalu dipegang matanya, lalu ditiupi sejenak, lalu sembuhlah penyakit butanya dan ia bisa melihat indahnya dunia dengan izin siapa? Allah. Mukjizatnya Nabi Isa, ketika Nabi Isa mendapati ada orang berpenyakit kusta, lalu yang berpenyakit kusta itu dipegang Nabi Isa, seketika sembuh dari penyakit kustanya dengan izin siapa? Perkara ini perkara tauhid. Nabi Isa menyembuhkan, menghilangkan kebutaan, menghidupkan orang yang mati, membuat burung bisa terbang hanya dari tanah liat kemudian ditiup, lalu burung ini hidup. Padahal awalnya tanah liat yang tanah, ya kita tahu tanah aja deh. Itu semua biidni. Ayat 110 banyak sekali kita dengar kata-kata biidni, biidni, biidni. Wa istakhluqu minat tini kahayati at-tayri biidni. Fatanfuhu fiha fatakuna tayran biidni wa tubri'ul akmaha wal abs wa tukrihul akmaha wal abrasa biidni wa tukhrijul mauta biidni. Biidni, 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 biidni. Semua dengan izinku, semua dengan izinku, semua dengan izinku, semua dengan izinku, semua dengan izinku. Artinya apapun yang Nabi Isa lakukan, indah, mukjizat, itu semua atas seizin Allah. Fahami baik-baik. Murni, mutlak, atas seizin Allah. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kita belajar memperluas tadabbur ayat yang barusan kita baca. Kalaupun jamaah mendapati ada orang yang jamaah merasa
kok doanya kalau saya didoain sama orang ini doanya mustajab ya? Gak lama saya langsung ngerasain efek dari doanya. Ingat, bukan orang itu yang hebat, tapi Allah yang mengizinkan. Saya kalau didoain orang ini tuh sehari 2 hari, alhamdulillah langsung berasa ya efek doanya atas izin Allah. Saya kalau ketemu gini kok luar biasa atas izin Allah. Alhamdulillah nih semuanya berjalan lancar. Ingat, atas izin Allah. Saat hadirin nanti mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, atas izin Allah. Anak kita sekolah pada satu perguruan tinggi yang selama ini diidam-idamkan banyak sahabat-sahabatnya, itu terjadi atas izin siapa? Allah. Anak kita gampang menyelesaikan skripsinya, tesisnya, karirnya semakin meningkat, karirnya semakin bagus, atas izin siapa? Allah. Allah ya mah, bukan kita loh. Padahal bisa aja Nabi Isa kalau mau bilang, lah ini emang karena saya pegang matanya yang buta lalu matanya jadi sembuh. Saya pegang kepada kulitnya orang yang berpenyakit kusta lalu dia sembuh. Saya tiupkan tanah liat lalu kemudian dia berubah menjadi burung, yaitu karena kerennya saya. Saya bisa satu kali kemudian berbicara kepada orang yang mati, saya suruh dia bangkit kembali dan dia pun yang mati hidup kembali, itu karena kerennya saya. Bisa aja Nabi Isa kalau mau klaim sepihak bisa aja. Tapi kan Nabi Isa juga bertauhid. Semua hebatnya yang terjadi itu yang kita lihat, wow, bisa menghidupkan orang yang mati loh jemaah. Orang mati bisa hidup. Tanah liat bisa jadi burung. Kusta bisa hilang penyakitnya. Buta bisa sembuh. Tapi beliau tidak lupa bahwa semua adalah pemberian dari Allah. Allah yang memberi. Pelajaran buat kita apa hadirin? Pelajaran buat kita adalah kembalilah atau kembalikanlah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semuanya punya Allah jemaah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi semuanya hadirin, semuanya itu karena seizin Allah, bukan karena kitanya ya jemaah. Sekali lagi, bukan karena kitanya, tapi semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang hebat-hebat yang Anda lakukan, berkarir Anda dengan hebatnya, harta berhasil Anda kumpulkan dengan sebegitu banyaknya, mudah Allah mendatangkan harta kepada hidup Anda, mudah Anda juga mendapati anak-anak Anda cerdas, salihah, itu biidni, atas seizin Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Nggak boleh ada yang mengaku-ngaku bahwa ini karenanya, ini sebab karena dia, nggak boleh. Semua atas izin dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ayat 111 dari Al-Maidah. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika Allah ilhamkan kepada pengikut-pengikutnya Nabi Isa, berimanlah kamu kepadaku, kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Pengikut Nabi Isa muslim, Nabi Isa muslim. Pengikut Nabi Isa muslim, Nabi Isanya yang muslim. Washhad bi annana muslimun, saksikan bahwa kami adalah seorang muslim. Sebagian para ulama itu juga berpendapat bahwa ketika ada kalimat washhad, saksikan, tontonlah bahwa aku seorang muslim, itu juga berarti diantaranya perlihatkan, tampakkan keislaman kalian. Jangan takut dengan identitas kalian sebagai seorang muslim. Kadang-kadang seseorang itu suka krisis identitas.
jadi seorang muslim. Padahal menjadi seorang muslim itu adalah sebuah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Nikmat terbesar itu jadi seorang muslim. Apalagi muslim dari lahir, itu nikmat paling besar hadirin. Udah mah muslim, dari lahir muslim, saat dia dibersamai oleh teman-teman muslim, muslimah, dia berjuang dalam komunitas-komunitas yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad bi annana muslimun. Poin yang pertama, tampakkan keislaman kalian dan berbanggalah dengan Islamnya kalian. Jangan disembunyikan identitas keislaman kita itu hadirin. Ditampakkan, ditampilkan, dibanggakan. Dan jangan dipisahkan kita ini sebagai seorang figur dengan agamanya, jangan dipisahkan. Karena dari dulu emang gak pernah dipisahkan. Agama itu selalu melekat menjadi identitas tiap-tiap seorang muslim, siapapun ia. Mau beliau adalah seorang pedagang, beliau adalah seorang insinyur, pegawai, pegulat, identitas Islam itu selalu melekat dalam jiwanya. Dan itulah seorang muslim. Gak bisa ketika dia, saya Islam cuma di masjid aja, tapi di pasar saya gak mau. Gak bisa hadirin. Karena keterikatan dan keterikatan kita terhadap hukum syar'i itu melekat dari sejak kita berikrar di dalam kandungan atau janin sampai nanti kita wafat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman saat kita dalam janin dan ditiupkan ruh, apakah aku Rabb kalian? Ya. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa kami adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau adalah Rabb kami. Sejak saat itu kita tuh terikat dengan apa? Hukum-hukum syar'i. Jadi ketika di pasar yaitu hukum Allah berlaku di sana, mau kita di parlemen hukum Allah pun juga tetap berlaku, mau kita sedang sendirian hukum Allah juga tetap berlaku, mau kita di luar negeri hukum Allah ya tetap berlaku, mau dimanapun di atas muka bumi kita tetap hambanya Allah. Kita ini tetap hambanya Allah. Wajib bagi kita untuk mentaati hukum syar'i. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia itu berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nabi Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Dikatakan sama pengikutnya Nabi Isa, dan ini kebiasaan ya hadirin jamaah dirahmati Allah. Biasanya mereka kadang-kadang butuh proven, pembuktian. Bisa nggak Allah itu nurunin hidangan dari langit? Ma'idatum minas sama. Bisa nggak? Mereka ini bertanya-tanya karena memang mereka menginginkan hal itu hadirin, nampak di depan mereka. Kita tahu Hawari, pengikutnya Nabi Isa, setia banget sama Nabi Isa. Setianya bukan main. Beliau pernah meminta kepada Nabi Isa, wahai Isa, bisa nggak Rabbmu menurunkan makanan dari langit? Apa kata Nabi Isa? Apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana nakuna 'alaiha minas syahidin. Kenapa kalian meminta makanan hidangan dari langit? Lalu dibilang sama mereka, karena kami ingin makan hidangan itu agar menjadi tentramlah hati kami. Kami ingin makan itu agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Lagi-lagi mereka butuh bukti. Mereka butuh bukti. Kenapa kok minta? Ya supaya kami yakin aja, hati kami tenang. Kami mau lihat aja sebenarnya gimana sih, benar nggak sih? Kami mau lihat. Kalau kami saksikan hidangan itu kan kami yakin sama engkau dengan risalah yang kamu bawa. Lalu apa kata Nabi Isa?
Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Lalu Nabi Isa pun berkata, Nabi Isa pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat doanya itu termaktub dalam Al-Maidah, ayatnya ayat 114, ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit. Takuna alaina idan, yang ketika hidangan itu turun menjadi Id, hari raya bagi kami. Li awwalina wa akhirina, baik di waktu awal kami maupun di waktu akhir kami. Wa ayatam minka, dan ini menjadi tanda-tanda kebesaran bagimu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikan kami rezeki ya Allah, karena engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau hadirin lagi mendapati sesuatu yang agak-agak sulit nih, permintaan yang dari request itu tuh berat. Anak minta sesuatu sama kita, kerabat minta sesuatu dari kita, atau orang tua lagi minta sesuatu dari kita. Kita anggap ini permintaan yang berat buat kita. Maka doa seperti yang Allah ajarkan. Warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Warzuqna 1, 2, 3. Wa anta khairur raziqin. Warzuqna 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 wa anta khairur raziqin. Coba diulang lagi, terakhir. Kan permintaannya pengikutnya Nabi Isa kan berat jemaah. Ma'idatum minas sama. Coba turunin hidangan dari langit. Coba secara kaset, gimana caranya dari langit tiba-tiba turun? Dari langit tiba-tiba turun makanan, hidangan. Mereka minta itu supaya apa? Supaya hati kami tenang, kami yakin kepada engkau, kami yakin bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Apa yang Nabi Isa lakukan? Berdoa sama Allah. Pas kita lagi diragukan, berdoa sama Allah. Kita lagi disepelekan, berdoa sama Allah. Kita lagi diminta sesuatu yang berat, lagi besar, berdoa sama Allah. Kita lagi ditaruh di pundak kita satu beban, berdoa sama Allah. Kita lagi disia-siakan, berdoa sama Allah. Lagi terzalimi, berdoa sama Allah, berdoa sama Allah, berdoa sama Allah, dan terus berdoa sama Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Teman-teman boleh juga nih ditulis di kolom komentar, atau teman-teman pakai doa ini. Doa agar supaya Allah menganugerahi kita rezeki yang barokah, penuh dengan kebaikan, bila banyak tidak memudaratkan, bila sedikit tidak membuat kita lalai dari bersyukur. Doanya ada di Al-Maidah 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Atau boleh juga Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kasih kami rezeki, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, berikan kami harta, engkau sebaik-baik pendatang harta yang paling berkah. Ya Allah, jadikan rezeki kalau banyak membuat kami tidak
Kalau banyak hartanya nggak menjadikan mudarat bagi kami, kalau sedikit juga tetap membuat kami bisa bersyukur dan tidak lalai untuk mensyukuri nikmat yang datang darimu. Berdoa, berdoa, berdoa. Ujian itu kan macam-macam. Setiap manusia diuji, betul? Life is a test. Life is a test. Hidup ini adalah ujian. Saat sedang belum banyak hartanya, ujian nggak? Ujian. Apakah setelah harta kita menjadi banyak nggak dapat ujian? Ya, harta banyak, ya tetap ujian. Waktu belum banyak harta ujian, harta banyak juga ujian. Dengan adanya harta yang sedang Allah titipkan, Allah lagi mau tahu kita itu gimana sikap setelah dititipi harta. Makin baik, makin taat, makin rajin sholat, makin rajin ngaji, atau setelah berharta kita lupa sama Allah. Kebanyakan yang mana? Setelah berharta makin taat atau setelah berharta makin jauh dari Allah? Kebanyakan sukanya makin lupa, makin jauh dari Allah, lupa. Nah, harta itu loh jemaah, Allah yang ngasih. Waktu miskin bisa bersabar, waktu miskin sergap ngaji, waktu miskin rajin sholat, waktu miskin rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ini pas nggak punya harta. Begitu punya harta, mulai macam-macam. Iya, nggak sempat lagi. Dulu sebelum banyak hartanya, rumah masjid, majelis taklim, rumah masjid, majelis ilmu, rumah masjid, majelis ilmu. Sekarang begitu berharta, rumah, mall, destinasi wisata, jalan-jalan, rumah, mall, destinasi wisata, jalan-jalan, luar negeri. Itu ujian juga. Ya, kalau luar negerinya yang masjid-masjid juga yang dicari nggak apa-apa, hikmah perjalanannya penuh dengan kebaikan insya Allah. Tapi kalau yang dilakukanlah kesia-siaan, itu yang ditakutkan, itu yang ditakutkan. Kesia-siaan itu yang ditakutkan, hadirin. Jadi bukan nggak boleh ke mallnya, bukan, nggak boleh jalan-jalannya, bukan, boleh-boleh aja. Cuman nanti prioritas ke masjidnya masih ada atau enggak. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kembali lagi hadirin, doa jemaah. Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami rezeki. Dan rezeki itu enggak melulu tentang harta. Saat pertama kali Allah mencintai seorang hamba, yang diberi adalah pahala dan ketenangan jiwa. Yang Allah beri nomor satu apa? Pahala. Nomor dua apa? Ketenangan jiwa. Dan itu nggak bisa dibeli dan dibayar oleh harta atau uang sebanyak apapun ia. Uang memang mendatangkan bahagia, bisa. Uang memberangkatkan orang tua umroh, uang memberangkatkan orang tua haji, bisa. Kalau di tangan yang tepat. Tapi kalau di tangan yang salah, uang itu akan jadi malapetaka. Maka yang paling pertama Allah berikan kepada seorang hamba bila Allah mencintai mereka, yang pertama adalah diberi pahala, yang kedua diberi ketenangan dalam jiwa. Jiwanya tenang. Dan itu mahal. Kita mau punya harta sebanyak apapun, kalau hidupnya mumet aja hadirin. Banyak harta kadang malah hidupnya nggak tenang, tidurnya nggak nyaman, takut uangnya dibawa kabur sama karyawan. Ini SDM semakin kacau. Waktu nggak punya karyawan hidupnya tenang-tenang aja. Begitu punya karyawan 500 orang, mumet. Karyawan ada yang pola ini, pola itu. Staf di bawahnya ada yang kemudian nggak jujur, ada yang dititipi uang terus kemudian notanya di markup, ada yang disuruh belanja terus kemudian bagi masa macam-macam kan. Problematika SDM. Makanya hadirin, yang paling penting itu minta keberkahan, bukan cuma minta banyaknya rezeki, tapi minta juga minta barokahnya.
Karena rezeki yang berkah itu kalau banyak tidak memudaratkan, kalau sedikit tidak menjadikan kita lupa bersyukur. Lihat lagi coba doanya. Allahumma rabbana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah ma'idatan minas sama, makanan yang datangnya dari langit. Takunu lana 'idan, yang dengan rezeki itu kami berbahagia, seolah-olah ini hari raya bagi kami. Li awwalina, di awal, wa akhirina, maupun di akhir. Jadi yang diminta itu minta rezeki yang membuat kita hidupnya bahagia. Tulis ya teman-teman, minta rezeki yang membuat hidup kita tuh Id. Id itu tuh artinya hari Id. Kalau hari raya bahagia nggak? Senang kan? Setelah berpuasa 30 hari, tahu hari raya kan senang. Makanya yang pertama teman-teman tulis ya, minta rezeki supaya hidupnya bahagia dari awal sampai akhir. Tulis di kolom komentar, minta rezeki supaya hidupnya bahagia dari awal sampai akhir. Minta rezeki supaya hidupnya bahagia dari awal sampai akhir. Pokoknya minta rezeki supaya bahagia dari awal sampai akhir. Li awwalina wa akhirina. Pada saat kita sudah hidup di atas muka bumi ini, kita minta doa ini, bahagia hidupnya jemaah. Walaupun hari ini kita masih ngontrak, kemana-mana masih naik kereta, naik hijet, naik angkot, bus, ngebis, bahagia hadirin, bahagia pokoknya. Yang diminta hidup berbahagia. Lalu bahagianya bukan cuma di hari itu aja. Li awwalina, pada saat dimana kami berdoa dengan doa ini, wa akhirina, sampai akhir kami menutup mata, sampai kami mati, sampai kami wafat. Ini kan doa setipe. Minta bahagia itu kan minta doa yang setipe, berarti dengan Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu hadirin. Al-Baqarah 201 ngajarin kita, kalau kalian meminta, mohon doa sapu jagat ini. Ini doa yang singkat tapi menyangkup semua yang hendak kalian mohonkan kepada Allah. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan hidupku di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan juga hidupku di akhirat. Yang terakhir, wa qina azabannar. Jauhkan dari siksa api. Doa terbaik, makanya doa ini menjadi penutup dari setiap doa bagi siapapun yang berdoa. Biasanya ini awalnya bisa doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana terus ditutupi dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah ya Rabbil alamin. Karena emang cakupan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya semua yang kalian inginkan. Emang jamaah hidup di dunia ini mau ngapain jamaah? Mau nyari apa, coba jawab? Mau nyari bahagia atau sengsara? Ya jelas. Kalaupun nanti dicukupkan hartanya ya tetap bahagia, kalaupun nanti dilebihkan hartanya ya tetap bahagia. Kalaupun ketemu jodohnya di dunia bahagia, kalaupun ternyata jodohnya adalah makhluk surga ya tetap bahagia. Kalaupun hari ini anak kita gagal bahagia, walaupun anak kita pun nanti berhasil ya tetap bahagia.
bahagia. Mau nyari apa hadirin kalau bukan kebahagiaan? Hidup nih buat berbahagia, makanya bahagia. Makanya jemaah ya Allah, berulang kali kan saya bilang, hidup itu yang bahagia, yang seneng gitu loh hadirin. Di dunia ini mbok yang seneng, jangan cemberut, jangan marah-marah, jangan emosian, yang rileks. Tertarget boleh, ayo targetin 1, 2, 3, ayo lakukan 1, 2, 3, boleh tertarget, bagus, terencana dengan baik, strateginya matang, dilakukan secara profesional, kerja keras, ulet, tekun, sopo tekun, tekan, kan gitu ya. Siapa yang tekun mesti akan sampai. Tapi yang rileks hidup ini. Karena penghuni surga itu bahagia, maka hidup di dunia juga harus bahagia. Yang bahagia jemaah. Jangan kebanyakan sambat, jangan kebanyakan ngeluh, rasah kakean, sambat. Kalau kata orang Jawa kan gitu ya. Udahlah, jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan dikit-dikit. Santai aja diri, relax hidup itu jemaah. Bahagia. Sedikitkan rasa bergantungmu kepada orang lain, maka engkau akan bahagia. Tapi semakin banyak engkau bergantung pada orang lain, hidupmu pasti nelangsa. Semakin banyak engkau bergantung kepada sesuatu, makin rumit untukmu berbahagia. Tapi makin sedikit engkau bergantung kepada sesuatu, makin mudah engkau berbahagia. Orang yang bahagianya hanya dengan minum segelas air putih, sama yang bahagianya harus karamel, macatos, coklatos, jos gandos, yang macam-macam itu misalkan. Lebih mudah berbahagia mana, yang minum air putih atau yang harus minum kopi, karamel, macchiato, coklatos, dos santos, semuanya? Lebih mudah mana untuk berbahagia? Yang minum air putih. Pokoknya minum apa mbak? Pokoknya air putih aja selesai. Minum apa mas? Pokoknya sediain air putih aja rampung. Begitu, lebih bahagia aja deh. Kita yang mengandalkan orang, pokoknya harus ada orang ini yang natain. Enggak, kita nata sendiri bisa kok. Emang dari dulu udah biasa, masang-masang sendiri juga bisa. Makanya jemaah harus bisa juga. Apa-apa ya memang harus bisa sendiri. Kalaupun nanti Allah titipkan ada orang yang menemani, membersamai, itu bukan menjadi alasan kita untuk bersandar pada dia. Lah emang dulunya kita mah sendirian, sekarang kembali ke sendirian juga bisa. Karena tidak boleh yang tidak boleh ada di antara kita yang menyandarkan kepada makhluk, tapi dia harus menyandarkan kepada Allah. Nggak boleh ada yang bergantung. Beramal soleh, pokoknya kalau ada teman saya mau beramal soleh. Kalau mau ngaji hadirin, iya. Apa syaratnya? Ya kalau ada yang ngajak. Enggak, amal soleh itu bukan kalau ada yang ngajak. Amal soleh itu karena Allah. Ada temannya atau nggak ada temannya, pokoknya mangkat. Mau ada yang jemput atau nggak ada yang jemput, pokoknya mangkat. Ada poster atau nggak ada poster, pokoknya kalau subuh mangkat. Kan template-nya jelas, template-nya nggak ada libur kajian subuh syuruk kecuali ada posternya. Berarti kalau nggak ada posternya mangkat. Kalau ada poster biasanya untuk libur, pemberitahuan libur. Kalaupun enggak, mungkin ini agak spesial, misalkan hari Jumat kadang dibuatin poster gitu, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu teman, karena kebahagiaan kita tuh nggak boleh ditentukan oleh makhluk. Saya mau berangkat haji, tapi kalau dijemput, tak usah jemaah. Kalau emang bisa jalan sendiri, jalan sendiri. Lagi juga emang nanti besok kita dibangkitkan, akan di backup sama teman kita. Nabi bersabda, setiap kalian dibangkitkan sendirian, Allah berfirman, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Besok kamu tanggung jawab dirimu masing-masing. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Kalian tidak akan memikul beban dosanya orang lain. Jadi kita sendiri-sendiri hadirin, besok sendiri-sendiri. Sekarang aja jemaah, yuk mangkat yuk. Yuk. Mbak, jangan mangkat Mbak.
Kok ora ya udah saya juga enggak deh. Loh, gimana jemaah? Ngaji itu karena Allah, bukan karena teman, bukan karena siapapun. Ngaji karena Allah. Karena Allah. Makanya berdoa minta tadi apa? 3. Minta rezeki yang membuat kita berbahagia dari awal sampai akhir. Jadi minta yang bahagia. Nanti teman-teman di rumah nih kalau dititipin rezeki harus bahagia dari awal sampai akhir. Jangan sampai hadirin dulu pas ngontrak-ngontrak romantis banget, makan sepiring berdua. Zaman-zaman awal nikah masih ngontrak sepiring berdua. Suami baru naik motor, wah pokoknya romantis banget, goncengan kemana-mana berdua. Sekarang udah Allah kasih nikmat, punya piringnya lebih dari 1, kendaraannya sudah mulai bisa ada tutupnya pelan-pelan yang roda 4, hujan mulai gak kehujanan. Kok jadi lupa dulu waktu naik motor gandengan? Mas hati-hati ya gitu. Jangan lupa jemaah, itu ujian bukan? Ujian. Dikasih nikmat, ujian. Maka jangan sampai nikmat itu membuat kita jauh dari Allah. 1, minta rezeki. Yang kedua, untuk bahagia. Yang ketiga, bahagianya li awwalina wa akhirina, dari awal sampai akhir. Kalau bahasanya tuh ini sih ya agak sulit juga nih. Muda kecilnya dimanja, mudanya apa sih itu? Ini ada oh yang yang gitu ya Drin. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Yo, ngimpi jemaah. Maksudnya bukan mimpi gimana, foya-foyanya ini loh jemaah, mungkin kurang pas ya. Mungkin pasti gini, kecil beramal solih, mudanya ya beramal solih, tuanya ya tetap beramal solih, istiqomah insyaallah nanti wafatnya husnul khatimah. Kalau itu ya masuk akal ya. Tapi ini kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kayaknya yang tuanya kaya raya itu biasanya bukan karena mudanya foya-foya biasanya. Yang tua kaya raya itu biasanya mudanya bekerja, pol kerja kerasnya. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi triliuner, sahabat Nabi yang triliuner itu jemaah buka kitab judulnya Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga membahas Sayyidina Utsman bin Affan itu. Beliau tuh dari mudanya jamaah memang sudah ulet sekali hadirin, tekun sekali. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan muda, beliau tuh nggak pernah melewatkan waktu, kecuali setiap kali ada kesempatan beliau ambil ilmunya, lalu beliau sikat kesempatan itu atau beliau maksimalin kesempatan yang beliau dapatkan itu. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, seolah-olah Sayyidina Utsman punya ilmu yang membuat beliau ambil batu, ketika batu diangkat di bawah batu ada harta, ada dinar, ada dirham. Jadi dari mudanya Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan foya-foya. Beliau terkenal 1/3 hartanya disedekahkan, 1/3 hartanya diputar jadi dagangan lagi, 1/3 hartanya hanya dipakai untuk kehidupan beliau sehari-hari. 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk diputar jadi dagangan lagi, 1/3 untuk kebutuhan sehari-hari. Maka pantas jemaah, yang tua kaya raya itu bukan hasil dari foya-foya semata, hasil dari kerja keras, belajar, ulet, tekun, konsisten. Lagi-lagi jemaah, kita tahu kalau ada orang kaya mendadak, kita tahu, waduh, tuyul nih. Ya entah bisa sih kayak mendadak, tapi kan manajemen keuangan tuh nggak bisa dibohongi jemaah. Dan pergi, kita tahu bagaimana uang itu datang, bagaimana uang itu pergi, kita tahu jemaah. Semakin tinggi nilai, semakin mudah ia akan datang kepada yang memiliki nilai tersebut.
Tapi lagi-lagi sekarang beginilah jamaah, ini makan casing semua ya. Dikasih harta itu casing, betul? Dikasih pangkat jabatan itu casing, betul? Dicabut sama Allah seketika bisa? Bisa. Dan sekarang mah mintanya bahagia. Sama bilang status begini nih jemaah. Kan harta memang salah satu sumber ya, bukan sumber tapi harta salah satu wasilah datangnya kebahagiaan. Maka berdoa begini, ya Allah, semoga engkau pantaskan hambamu ini dan bestinya hamba menjadi orang yang hartanya penuh dengan keberkahan, lagi berlimpah. Supaya besok pas kami lagi ada masalah, curhatnya bukan adu nasib, tapi mudah-mudahan pas kami lagi ada masalah, ketika saya curhat sama besti saya langsung ditransfer duit. Waduh. Jadi ketika curhat bukan adu nasib, tapi kalau aduh lagi galau nih, udah saya transfer ya besti. Waduh, berat ini. Curhatnya kadang adu nasib ya. Capek hidup ini ya. Apalagi saya. Wah, ini adu nasib nih. Saya lebih parah gitu. Ini adu nasib nih. Hidup ya bukan buat adu nasib jamaah. Ntar kalau lagi mumet mah nikmatin aja hadirin. Capek mah emang kayak gitu tabiat dunia. Dunia itu emang tempatnya capek. Kalau nggak mau capek di surganya Allah. Mau seindah-indahnya hidup di dunia juga tidak akan pernah ideal buat siapapun. Bahkan dunia ini tidak pernah ideal untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling solih kita atau Rasulullah? Rasul. Yang paling baik akhlaknya kita apa Rasulullah? Rasul. Yang paling taat kepada Allah kita apa Rasul? Rasul. Yang paling disayang Allah kita apa Rasul? Yang dijamin surga kita apa Rasul? Apakah hidup Rasul berbahagia? Apakah Rasul kemudian tidak diuji? Maksudnya berbahagia gini, apakah hidup Rasul tidak diuji oleh Allah? Lebih banyak dalam kacamata ini ya, Rasul berbahagia terus jelas, beliau berbahagia karena Allah menjaga hati beliau. Tapi dalam kacamata kitanya, kebahagiaan sama ujian yang Nabi alami lebih banyak dan besar ujiannya atau kebahagiaannya? Ujiannya dari kecil udah yatim, umur 2 tahun ibunya meninggal, dirawat kakeknya nggak lama juga meninggal. Coba hadirin, ujian bertubi-tubi datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup di dunia ini bahkan tidak ideal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja diuji, terus kita bilang, ya saya mah jangan diuji dong ya Allah. Gak apa-apa diuji jemaah, ntar naik kelas kok. Perlu ujian untuk naik kelas. Biar benar hidupnya, biar ingat, biar kakinya tuh gak nepak, biar kakinya tuh tetap nepak di bumi, jangan terbang. Karena manusia kalau udah terbang sulit untuk nepak lagi di bumi. Biar sadar apa jemaah? Ntar kalau manusia terbang tuh jatuhnya sakit. Yang nepak di tanah, kakinya yang mempeng di tanah. Lagi kayak sing waras, lagi dititipi pangkat kuasa yang waras. Jangan zalim. Lagi diberikan sedikit kenikmatan, tokonya mulai laris, dagangannya mulai banyak pembeli, mulai banyak reseller. Ingat yang waras. Yang waras, yang benar jemaah. Pegang duit tuh gak semuanya orang waras loh hadirin. Kadang begitu pegang duit banyak kalap, pegang duit banyak dikit gaya gitu. Makanya minta, ya Allah berikan rezeki yang menjadikan kami hidupnya bahagia. Li awalina wa akhirina, dari awal sampai akhir. Sedikit bersyukur, banyak ya tetap bersyukur. Sedikit ya sabar, banyak ya tetap bersabar. Gimana ceritanya orang banyak harta bersabar? Sabar untuk tidak membeli sesuatu yang sia-sia. Bisa sabar nggak?
Saat banyak harta kan gampang kan, kayaknya pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Bisa sabar nggak pas banyak harta? Harus sabar jamaah. Nggak bisa kita nggak sabar. Sabar. Banyak harta ya sabar. Kita mau beli ini nih, sebentar deh, kayaknya udah banyak deh punya saya. Sabar dulu deh. Sabar. Indah dalam kacamata kita, tapi memang walaupun kita berharta, kita perlu juga untuk sabar dalam mengelola harta tersebut. Begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Nah, terus terakhir, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikan kami rezeki ya Allah, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ngasih rezeki terbaik itu Allah. Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Dicatat nih jamaah, dicatat. Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Iya kan? Walaupun nggak ada kerjaan tetap, tapi ada rezekinya nggak? Ada. Tinggal ikhtiarnya aja gimana. Setiap orang tuh belum tentu punya gaji, tapi tiap orang mah pasti punya rezeki. Hadirin jangan bilang, aduh rezeki anak saya gimana? Itu Anda cuma wasilah aja. Anda mati hari ini pun anak Anda Allah yang jamin rezekinya. Kita hari ini wafat, sebagai bapak, sebagai ibu, Allah yang jamin rezeki anak-anak kita. Jangan bilang, nak, mama ini jadi kurang rezekinya nih gara-gara kamu. Apa hadirin? Anda cuma wasilah. Kita sebagai orang tua cuma wasilah rezeki anak kita. Kita wafat, anak kita hidup, anak kita rezekinya dijamin Allah. Wa anta khairur raziqin. Fahami baik-baik, rezeki itu sumbernya dari Allah. Maka kalau mau dapat rezeki yang barokah, datangnya ke Allah, mintanya ke Allah, jangan ke makhluk. Bos pemberi gaji, tapi ingat, bos itu bukan pemberi rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah. Bos itu cuma jadi wasilah gaji. Atasan wasilah gaji. Atasan itu wasilah gaji, tapi yang memberi kita rezeki ya tetap Allah. Allah yang ngasih kita rezeki. Hadirin sadari baik-baik bahwa orang itu kalau Allah berikan rezeki, kadar berkah tidaknya itu tertakar hadirin. Gimana cara menakar harta itu berkah atau tidaknya? Coba lihat. Rezeki yang datang membuat kita semakin taat atau semakin gemar maksiat. Kalau rezeki yang datang pada kita membuat kita semakin taat, itu termasuk tanda bahwa rezeki yang diterima adalah rezeki yang barokah. Tapi kalau dengan datangnya ia membuat kita semakin gemar bermaksiat, maka itu tanda rezekinya tidak barokah. Sesimpel itu. Dapat rezeki handphone, tanyai handphone Anda, handphonenya dipakai buat update status tentang apa? Semakin sering dipakai buat ngaji, live streaming, ketaatan, jauh dari kemaksiatan, makin berkah tuh handphone. Dan ini ngerasain betul ya jemaah, Masya Allah, tabarakallah. Handphone itu kalau dipakai buat ngaji, live streaming itu barokahnya kurasa sekali jemaah. Awet gitu. Terhindar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un sih, insya Allah mudah-mudahan. Terhindar dari penyok-penyok, bocel-bocel. Kan kadang ada ya, kebanting lah, layarnya pecah lah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada yang kemudian sininya penyok-penyok lah, ujung-ujungnya gitu. Kalau pakai kebaikan tuh yuk, alhamdulillah barokah gitu. Masih mulus, walaupun udah 2 tahun dipakai, masih bagus, nggak ada penyok-penyok, nggak ada den di ujung-ujungnya, nggak ada bocel-bocel gitu. Masih api, nggak ada retak-retak apapun itu. Nggak ada servis LCD, nggak ada ganti baterai health atau apa segala, masih api gitu. Makanya dipakainya untuk yang barokah-barokah aja jemaah. Handphone ujian bukan? Handphone adalah ujian. Di handphone bisa bermaksiat? Bisa berbuat taat? Tergantung sama siapa yang megang.
Makanya pakai handphone buat update status yang baik. Bu update status tuh yang agak wangun gitu loh jemaah. Sing wangun. Update status subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang agak wangun sedikit. Jangan update status nanti berpotensi ghibah, berpotensi membuat orang lain berkomentar dengan nada yang gak baik. Statusnya aduh nasib, sedihnya hari ini, waduh, kisah sedih hatiku nan pilu di hari ini adalah saat aku gitu. Wah, aduh nasib itu. Yang bahagia-bahagia aja, yang di share tuh yang bahagia-bahagia aja. Jadi nih ada yang baca tuh, yang baca juga ikut bahagia. Kalau kita nge-share sedih, yang baca ya ikut sedih. Kadang ya bukan ikut sedih juga sih, diguyu. Kalau nggak orang baca gini, dia curhat sedih, paling orang baca terus kalimat komentarnya, njok ngopo, penting po, waduh. Makanya hadirin udah yuk, bareng-bareng yuk kita tata hidup kita biar barokah. Dapat harta, mintanya ya Allah karunia kami rezeki, yang dengan rezeki itu kami bahagia, li awalina wa akhirina, dari awal sampai akhir. Warzuqna wa anta khairur razikin, karuniakan kami rezeki ya Allah, karena sebaik-baik pemberi rezeki itu adalah Allah. Maka jemaah kalau mau minta rezeki itu mintanya sama Allah. Sambil nih ya jemaah ya, pantaskan diri kita untuk nerima rezeki yang barokah dan sesuai dengan kapasitas kita. Ya Allah minta air berapa? 20.000 liter ya Allah. Mana gelasmu? Nih, muat nggak? Minta 20.000 liter, gelasnya segini tok, tuh gelas-gelas yang dispenser itu, gelas kopi yang segini, muat nggak 20.000 liter yang kita minta untuk ditaruh di gelas? Gak muat. Kalau digerojok kitanya mati, tenggelam jamaah. Karena gelasnya cuma segini, tempatnya nggak disiapin, digerojok 20.000 liter air, ya tenggelam hadirin. Makanya minta rezeki dan minta supaya pantas memikul rezeki yang Allah karuniakan. Ya Allah, hamba udah siap banget ya Allah. Kalau memang dikasih rezeki, yang dengan rezeki itu mudah-mudahan makin dekat, makin banyak yang bisa dibantu, kami siap ya Allah. Pantaskan kami untuk punya wadah yang 20.000 liter. Buat kolamnya dulu, nanti kalau digerojok 20.000 liter, kolamnya sudah ada. Pantas kitanya nggak tenggelam. Rezeki itu tentang kepantasan. Dan yakin ya jemaah, Allah tuh nanti ngasih di waktu yang terbaik. Dikasih kalau sudah pantas. Nah hari ini kita, ya Allah jemaah, kita belum pantas. Kemana-mana nih hari ini kita masih pantasnya misalkan naik sepeda. Sepeda kan cuma goes tok jemaah. Nanti kalau dikasih sepeda motor, beli bensinnya mumet nanti jemaah. Makanya kenapa hari ini misalkan kita kemana-mana masih jalan kaki atau naik sepeda lah, emang ntar Allah kasih pantas kalau udah mulai nih, ntar ada buat bensinnya, nih dikasih rezeki untuk beli bensinnya. Allah maha tahu kapan yang pantas buat kita, makanya tugas kita memantaskan diri. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar, tapi tugas kita wajib berikhtiar. Jangan gara-gara rezeki udah tertakar nggak tertukar, kenapa? Males, tidur, makan tidur, tapi kalau update status semua akan indah pada waktunya. Walah, makan tidur, suruh kerja ogah, suruh bertani males, suruh berilmu ngaji, dapat ilmu, dapat hadir supaya networknya terbuka, nggak mau. Dibukain jalan sama temennya untuk kerja, nggak mau. Orang tuanya bantuin jalan, nggak mau juga.
Terus update statusnya, tenang, semua punya jatah suksesnya masing-masing. Wah, ya. Bener ya bener, cuman kan semua ya pasti butuh proses. Apapun yang baik takes time untuk menjadi sesuatu itu. Apapun yang bernilai, apapun yang berkualitas takes time, butuh waktu untuk jadi sampai ia benar-benar di titik kualitasnya tersebut. Emas yang jamaah pakai butuh waktu nggak? Dibuat emas itu butuh waktu nggak? Butuh. Tempat tinggal yang kita huni, membangun tempat tinggalnya butuh waktu nggak? Butuh waktu. Semua yang indah itu butuh waktu. Maka hadirin, takes time, berproseslah, butuh waktu memang. Nanti Allah hadirkan keberkahan. Ulang yuk, minta rezeki yang membuat kita bahagia, li awalina wa akhirina, dari awal sampai akhir, warzuqna wa anta khairur raziki. Dan yang ngasih rezeki kita itu semuanya adalah Allah. Maka kalau dapat rezeki kembalikan kepada Allah. Begitu hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.